kita pakai metode apapun, intinya tujuan kita pembelajaran itu lebih mengena ke anak, dan anak itu lebih memahami pembelajaran kita sehingga pembelajaran kita lebih terarah sesuai tujuan pembelajaran dan anak lebih paham. Terima kasih. Untuk kelompok terakhir, berdasarkan apa yang dikerjakan oleh seluruh kelompok dan juga video yang ditampilkan oleh pemateri, di sini intinya bagaimana kita mengajar itu dengan menggunakan konsep matematika yang sudah materi yang sudah diberikan kepada kita. Intinya apa yang disampaikan oleh Pak Rafiq kemarin itu, iya apa ya, kayak 555 itu lupa saya. Terus kemudian garis bilangan juga digunakan. Intinya mengenal angka yang mudah. Kalau yang ini menurut saya pribadi ini masih bisa diajarkan. Kenapa? Karena ngilangi nyimpen. Kadang arek iku lek tambah-tambahan ada nyimpene lali gak ditambah nyimpene. Ya, ada yang seperti yang cara klasik 23 ditambah 19, 3 ditambah 9 itu 12, ditulis 2-nya nak, satunya disimpan. 2 ditambah 1 berapa? 3 ditulis 3. Itu yang saya alami ketika saya di rumah kan juga les privat. Nah, jadi kebanyakan anak yang baru belajar penjumlahan lupa nggak ditambahkan yang menyimpan. Nah, ini bukan hanya di penjumlahan, di perkalian juga gitu. Intinya kalau ada nyimpen-nyimpen biasanya lali. Nah, nggih. Lah kok 3? Lah tadi nyimpennya mana? Oh iya lupa Pak. Nah, seringnya seperti itu. Nah, kalau dengan menggunakan cara yang pertama tadi, saya rasa cukup mudah. Karena apa? Ngilangi nyimpen. Jadi kita munculkan ini 19 ditambah 1 menjadi 20. Kemudian kita tambahkan 23 ditambah 20. Nah, angka satuannya penjumlahannya itu angka kecil. 3 ditambah 0, 3, 2 ditambah 2, 4. Nah, kemudian kita kurangkan lagi dengan 1. Lah, satunya ini kelihatan Bu, antara yang ditambah dengan yang dikurangkan. Tadi kita tambahkan 1, kita kurangi lagi 1. Jelas. Tapi kalau cara yang kedua bisa dilanjut Bu Miftah. Untuk cara yang kedua, nah di sini kita menggunakan garis bilangan. Nah, setelah ditambahkan 20 terus kembali lagi 1. Kalau kita tidak jeli, lah satunya dari mana kok kita mengurangi 1? Nggih. Tapi menurut Bu Fida, saya tahunya dari Bu Fida. Nah itu Pak, tadi kan nambahnya 20 lah, di sana 19 berarti 20 dikurangi 19. Nah, kalau untuk anak kecil saya yakin belum sampai ke situ. Lah, saya saja tadi mikir kembali lagi 1. Satunya itu dari mana ya? Kita tahu 1 dari mana? Oh, ternyata dari tambah 20 dikurangi 19. Nah, ini. Oh, terima kasih. Kasih aplaus buat kita semuanya. Ini kan cara nih ya, cara. Tadi kan di awal tadi bilang banyak cara menuju Roma, ya. Ini karena kita tidak pernah tahu ya. Kalau seperti ini kita merasa kalau anak-anak itu pasti akan susah. Gak inginnya jelas, wes gak iso anak-anak. Tapi kita tidak pernah tahu. Karena kita itu sudah menjas anak-anak itu pasti gak iso, gitu. Ya, kita itu sudah menjas pasti gak iso, ada itu mesti gak iso. Makanya biasanya kelas rendah itu nggak pernah dikasih soal uraian. Pasti kan soalnya kan pilihan ganda, menjodohkan, pilihan singkat itu, maksudnya isian singkat gitu ya. Di kelas 1, kelas 2 soal cerita, tapi kan apa ini namanya untuk menjawabnya secara kritis itu kan nggak ada, ya. Karena kita sudah menjas pasti dia nggak bisa. Gitu loh, ya. Makanya karena kita tidak pernah tahu, bahkan kadang ada ya anak-anak itu ketika dikasih saya lupa kemarin itu pengarahan itu, jadi dia itu diajak jalan-jalan
orang tuanya itu biasanya sukanya naik kereta, sukanya naik kereta. Kemudian sama apa? Dia kan suka kereta, sama ayahnya itu diajak, saya lupa apa gitu loh. Pokoknya dia itu mikirnya itu di luar nalar, gitu loh. Itu padahal belum sekolah anaknya. Jadi makanya kita jangan menjudge. Pasti kalau dikasih cara gini anak-anak itu nggak akan bisa. Kita coba dulu, kita belajar. Maksudnya kita coba dulu. Kira-kira kalau dikasih cara seperti ini dia bisa apa enggak? Karena kita tidak pernah tahu. Makanya kan sekarang ini banyak soal HOTS. Bahkan sekarang mulai kelas awal kan juga sudah ada soal HOTS. Itu. Jadi jangan menjudge anak terlebih dahulu, gitu. Kemudian lanjut. Maksudnya menjudge itu menghakimi, menghakimi kalau anak itu tidak bisa, itu. Lanjut, Bunda Mim. Nah, ini didiskusikan. Waduh, fotonya Bunda Mim yang keluar. Nah, untuk kegiatan berikutnya, mengetahui cara setiap orang menyelesaikan masalah penjumlahan. Lanjut, Bunda. Ini tadi ya, kita pakai contoh yang awal tadi saja ya, 23 ditambah 9. Apakah Anda menggunakan strategi yang sama dalam mengerjakan penjumlahan? Kalau berdasarkan kelompok 1 sampai 4 tadi, apakah sama? Tidak, ya. Jika tidak, cara apa lagi yang dapat Anda pakai untuk mendapatkan jawabannya? Ini tadi berbagai macam cara ya. Yang ini kira-kira tadi caranya yang bagaimana ini? Susun apa? Bersusun pendek ya. Kalau yang ini, yang kelompok 2 ini tadi, caranya yang digunakan apa Pak? Kalau ini kan sudah itu nggih, cara bersusun pendek. Kalau yang ini setengah panjang. Setengah panjang. Menyamping. Maksudnya menyamping bagaimana? Bisa dijelaskan caranya mengerjakan apa aja di depan? Jelaskan. Ini cara yang digunakan itu. Ke depan Pak. Depan Pak. Monggo Pak. Diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan cara menyamping. Puluhan satuan dulu Pak. satuan ditambah satuan. Ini adalah 3 ditambah 9. Jawabannya 12. Terus yang kedua, puluhan ditambah puluhan. 20 ditambah 10, 30. Kemudian karena di sini ada yang masih ada angka di atas 0, satuan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Yang satuan dulu. Yang kedua puluhan. 3 ditambah 1 adalah 4, tapi 40 karena di sini ada 0. Jadi 40 tambah 2 sama dengan 42. Terima kasih. Ini tadi katanya Pak Taji, cara menyamping. Cara menyamping. Saya juga bingung. Menyampingnya itu yang di bagian mana ya? Kemudian untuk kelompok 3, tadi siapa yang lanjut bisa di Bunda? Itu cara membawa. Kalau Pak Rafiq biasanya mengatasi membawai. Kalau Pak Rafiq itu mengatasi membawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 23 sesuai dengan konsep bingkai 10. 23 itu kita 10 tambah 10 tambah 10, 19, 10 tambah 9. Setelah ketemu puluhan dan satuannya, maka puluhan kita jadikan satu, satuan kita tambahkan. Ternyata di sini masih ada puluhan dan satuan yang menjadi satu. Jadi kita pisahkan puluhan dan satuannya. Setelah itu puluhan tambah puluhan, satuan disendirikan. Setelah itu
jadi menjadi 42. Terima kasih. Kasih aplaus buat yang kelompok 2 dan 3. Kelompok 4 terakhir yang maju tadi siapa? Dijelaskan caranya. Ini untuk kelompok 4 kita sesuaikan dengan nilai tempat 23, 20 nilai tempat puluhan, kemudian dipisah dengan nilai tempat satuan. Begitu juga yang 19. Kemudian kita jumlahkan 20 ditambah 10 sama dengan 30, 3 ditambah 9 sama dengan 12. Nah ini masih mengandung puluhan, makanya dipisah ke sini, disatukan, dikelompokkan jadi satu puluhan, kemudian yang satuan dipisahkan, kemudian di jumlah 30 ditambah 10 sama dengan 40 ditambah 2 dengan jumlah akhir 42. Nah, penjumlahan ini termasuk penjumlahan bersusun panjang. Terima kasih. Terima kasih Bunda, kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya ini biasanya digunakan apa? Penjumlahan bersusun panjang, yang itu penjumlahan bersusun pendek. Ya. Kalau ini kemarin berdasarkan apa yang kita peroleh dari materi di unit keempat, ya, bingkai 10. Kalau ini materi yang bagian yang mana? Yang menyampaikan sepertinya perpaduan antara apa ini materi sebelumnya dengan materi numerasi tadi, makanya jadi apa cara menyamping, ya, gitu. Sudah sekarang menggunakan bingkai 10. Itu bahasa itu mesle. Cara mesle. Bisa dua-dua ya. Satu media bisa digunakan. Itu Bu. Yo nyampinge ngono kok. Jadi langsung praktek. Gaya. Nyampe kok. Mboten gak belas ya ora. Ya, sebenarnya kupas. Ini sih saya 8. Kita mengulang yang kemarin ya, yang di unit keempat. Nah, berdasarkan apa? Ini yang ada di depan layar ini, gunakan kartu bingkai 10 dan tutup botol secara berpasangan, ya. Tunjukkan bilangan 4, coba ditunjukkan bilangan 4 dengan menggunakan bingkai 10. Mohon ditunjukkan bilangan 4. Tunjukkan bilangan 4. Bilangan 4. Ya. Gitu. Terus sudah secara ini ya, berarti kan ini kan ini sama Pak ini sama Bu ini sama ini. Ya, makanya ya dua. Gitu, menyamping. Iya, menyamping. Betul sekali. Ya, sudah semua menunjukkan bilangan 4? Sudah. Kemudian tunjukkan bilangan 8. Enggak cukup. Ya, apa? Tutup botol.
8. Tunjukkan bilangan 8. Sudah menunjukkan bilangan 8? Sudah. Nah, tunjukkan satu bilangan yang dapat masuk dalam satu baris. Kira-kira bilangan berapa yang bisa dalam satu baris? Bilangan berapa yang bisa terisi dalam satu baris? Berapa? Dalam satu baris. Dalam satu baris berarti berapa? Dalam satu baris loh ya. Itu kan ada berapa barisnya? Ada 2 baris. Kalau dalam satu baris berarti bilangannya berapa? Dalam satu baris ya. Kalau 6 berarti berapa baris? 2 kan ya. Kalau satu baris kan 5. Kemudian yang selanjutnya, tunjukkan satu bilangan yang masuk ke lebih dari satu baris. Lebih dari satu baris berapa? Ya, berapa saja? 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lanjut. Kira-kira kalau anak-anak langsung jawab gitu napa mboten nggih? Iya, oke. Kita lanjut. Masih belum. Lanjut yang ini. Ini nanti ada hubungannya dengan soal cerita, membuat soal cerita ya. Kemudian tunjukkan bilangan 5. Tunjukkan bilangan 5. Ya, tunjukkan bilangan 5. Sudah? Kemudian ambil 3. Nah, berapakah sisanya? 2. Nah, itu. Terus selanjutnya tunjukkan bilangan 8. Ambil satu baris. Ayo ambil satu baris. Berapa tinggal sisa berapa? 3. Ya, jadi ambil satu baris. Dalam satu baris tadi bilangan berapa? 5. Kalau diambil satu baris kan berarti sisanya berapa? 3. Iya, ini nanti ada hubungannya dengan membuat soal cerita, Pak. Bagaimana kita membuat soal cerita itu yang menarik, kemudian yang membuat anak berpikir kritis. Ini ya. Lanjut. Ya, monggo Pak. Tadi kan ada 2 baris, satu penuh, satunya tidak penuh. Ya. Nah, pertanyaannya ambil satu baris. Anak kan bisa juga mengambil baris yang tidak penuh. Baris yang tidak penuh. Ambil satu baris. Satu baris itu kan berarti otomatis diisi penuh. Karena yang ini tadi, di yang ketiga, tunjukkan satu bilangan yang dapat masuk dalam satu baris. Iya, dikasih apa ini namanya penjelasan dulu. Ya, itu. Berarti kalau yang diambil 3, ambil setengah baris gitu. Ini yang susah. Kalau diambil 3, mungkin ya berarti yang tidak satu baris. Tidak satu baris. Tidak satu baris ya. Hampir setengah baris. Lanjut, kita lanjutkan. Lanjut lagi. Nah, tujuan membilang maju dan mundur. Nah, ini ya. Saya punya 6, tapi saya ingin punya 10. 2 lagi kah? Atau 4 lagi kah? Nah, cermati kartu bingkai 10 yang dibagikan, berisi 9 bulatan atau kurang. Oh, berarti harus ada ini. Coba jangan apa ini namanya itu 9 bulatan, dikasih 9 ya. Nah, diisi itu sebanyak 9. Atau terserah, bisa kurang dari 9 juga boleh. Terserah ya, terserah, nggak harus 9 saya, jangan bisa pakai 3 atau pakai
Oke. Punya 6 ya ini tadi. Ini contohnya. Nah, kira-kira kalau ingin apa ini namanya? Ingin punya 10. Ingin punya 10. Kalau kelompok ini apa ini namanya? Punya berapa ini tadi? Punya 6. Kalau ingin punya 10 berarti harus maju apa harus mundur? Maju berapa? 4. Oke, kalau yang ini tadi 6 juga. 6, yang ini 6. Bilangan berapa? Punya 9. Punya 9 doang. Iya. Kira-kira kalau mau punya 10 ini maju apa mundur? Maju. Enak ya Pak maju. Maju mundur. Maju mundur. Berarti maju berapa ya? 1. Maju 1 langkah. Kalau jenengan punya berapa? Punya 9. Punya 9. Kalau ini 10, kira-kira maju apa mundur? Maju 1 langkah. Iya. Coba yang Mundurnya alon-alon ya. Punya 6. Punya 6. Kalau mau dapat 10, kira-kira maju apa mundur? Maju 4. Maju 4. Oke. Kalau jenengan punya berapa? Punya 7. Iya. Kurang 3. Iya. Maju. Oh, ada maju daripada mundur. Ada yang lebih suka maju daripada mundur. Itu ya. Lanjut pun lanjut. Tuh ya. Kemudian lebih 2 kurang 3 lebih 10 kurang 5. Nah, ini nanti kata-kata yang bisa digunakan untuk membuat sebuah soal cerita. Nah, coba sekarang jenengan dalam satu kelompok membuat 2 soal cerita yang menggunakan kata lebih 2 kurang 3 lebih 10 kurang 5. 10 menit ya. Coba oh gitu ya, wes cepat soalnya memang dipersingkat ya. Ya, bisa nanti kelompok 1 lebih 2, kelompok 2 kurang 3, kelompok 3 lebih 10, kelompok 4 kurang 5. Membuat soal cerita dengan kata-kata tersebut. Ayo sampean. Maju ojo le nyamping-nyamping. Fokus ae. Aku ijo dadi samping-samping. Penyamping telu ya, Pak. Balik Gimana Bapak Ibu? Sampun sudah selesai membuat kalimatnya? Oke, kalau sudah selesai, monggo dipresentasikan. Monggo perwakilan dari mana dulu? Untuk pemerataan tadi kelompok 1 sudah. Bapaknya tadi hanya 1, kemudian sudah maju ke tampil. Lah maju ke tampil ya. Sekarang nek menyamping barang mah. Iya. Berarti sekarang ibu-ibunya monggo. Siji musuh telu ya, berarti pelayanannya harus prima. Timbangannya ya siji musuh telu. Monggo. Pelayanannya harus hot. Ngopi-ngopi. Nggih, monggo presentasikan di depan. Keluar. Kalau keluar kemana? Dari kelompok 2 tadi ada kebagian kata kurang 3. Aldi memiliki 7 kelereng, sedangkan Aji memiliki kurang 3 dari kelereng Aldi. Berapakah kelereng Aji? Ya. Nah,
menjawab soal cerita tadi, Aldi kan memiliki 7 kelereng, kemudian Aji memiliki kurang 3 dari kelerengnya Aldi. Jadi untuk jawabannya 7 kelereng dikurangi 3. Jadi kelerengnya Aji 4, berjumlah 4. Tepuk tangan. Soalnya bercerita dan menjawab ceritanya sekalian. Monggo dilanjut. Sohi kok Bu. Nggih, monggo. Kelompok bergeser ke kelompok 3. Disilakan. Berempat loh. Satset. Ayo Bu, satset katanya. Buat. Satset. Monggo bergeser. Info. Untuk kelompok 3 disilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.